Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bersyukur Allah izinkan kita mengisi waktu pergantian hari dengan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umatnya yang berhak menerima syafaatul uzmah beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita teruskan kaji kita terhadap kitab Ensiklopedia Akhir Zaman karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, ulama yang berasal dari Gaza, dan kita hari ini memasuki halaman 317. Kita masih membicarakan alamatus sughra, tanda-tanda kecil yang tidak terlalu jelas penempatannya. Halaman 317 kita masuk kepada pembahasan mengenai maraknya sekte-sekte sesat. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafarraqat al-yahudu ala ihda was-sab'in aw ithnain was-sab'in firqatan wan nasara mithla dhalika wa taftariqu ummati ala 73 firqah." Umat Yahudi akan terpecah menjadi 71 atau 72 firqah atau golongan. Umat Nasrani juga demikian. Sedangkan umat Islam akan terpecah menjadi 73 firqah atau golongan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Para sahabat bertanya, siapakah golongan yang selamat itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka itulah yang tetap bersamaku dan para sahabatku. Dalil berikutnya dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, dia berkata sebagai berikut, "Ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina faqala ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraqu ala 72 millatan wa inna hadhihi al-millata sataftariqu ala 73 72 fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jama'ah." Zada ibn Yahya wa Amrun fi hadithayhima wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa'u kama yatajaral kalbu li sahibihi, wa qala Amrun al-kalbu bi sahibihi la yabqa minhu irqun wala mafsilun illa dakhalahu. Ingatlah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di antara kami seraya bersabda, sesungguhnya umat ahli kitab sebelum kalian telah terpecah menjadi 72 golongan.
Sedangkan agama Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan, yang 72 golongan akan masuk neraka, hanya satu golongan yang akan masuk jannah, surga. Golongan itulah yang disebut jamaah. Ibnu Yahya dan Amr menambahkan riwayat ini dengan redaksi, dan sesungguhnya akan keluar dari umatku ini beberapa kaum yang memperturutkan hawa nafsunya untuk membuat sekte-sekte seperti penyakit anjing gila atau rabies yang menyerang pemiliknya. Amr berkata, penyakit anjing gila itu tidak akan membiarkan saluran darah dan sendi-sendi, melainkan penyakitnya, virusnya akan menyebar ke seluruh tubuh. Penjelasan. Pertama, hadis-hadis di atas lengkap dengan riwayatnya menjelaskan bahwa umat Islam akan terpecah sebagaimana umat Yahudi dan Nasrani juga telah terpecah menjadi beberapa golongan. Bahkan umat Islam golongannya dilebihkan satu golongan daripada dua umat sebelumnya. Dan satu golongan inilah yang akan mendapat pertolongan dan selalu tegak di atas kebenaran hingga as-sa'ah, hari kiamat tiba, sebagaimana dijelaskan beberapa hadis. Kedua, jika diperhatikan hadis ini sesuai dengan hadis-hadis yang menunjukkan kelatahan umat Islam terhadap kebiasaan umat-umat sebelum mereka, artinya selama umat Islam menuruti kelatahannya terkait apa yang telah diperbuat oleh kaum Yahudi dan Nasrani, baik dalam perkara besar maupun kecil, maka bencana perpecahan yang terjadi pada kedua umat tersebut juga akan terjadi pada umat Islam, persis sebagaimana yang telah ditimpakan kepada kedua umat tersebut. Dengan kata lain, jika perpecahan yang terjadi dalam tubuh umat Yahudi dan Nasrani mengakibatkan murka Allah sehingga mereka semua dimasukkan ke dalam neraka, maka hasil yang sama juga akan dirasakan oleh umat Islam jika mereka latah mengikuti perpecahan tersebut. Namun demikian, di antara golongan-golongan tersebut masih terdapat satu golongan yang selamat. Ini yang biasa disebut firqatun najiyah, yaitu mereka yang mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam hadis diredaksikan dengan ma ana alaihi wa ashabi dan wahum al-ghuraba, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Jadi ketika menyebutkan tentang nasib ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, Nabi itu hanya menyebutkan bahwa mereka terpecah menjadi 72 golongan, 71 atau 72 golongan, firqah. Tanpa menyebutkan ada yang selamat. Jadi semuanya tersesat, tersesat sampai keluar dari keimanan. Ya, artinya semuanya akan menjadi celaka di akhirat, masuk neraka. Karenanya ketika menyebutkan nasib umat Islam yang akan juga terpecah menjadi seperti Yahudi dan Nasrani, tetapi Nabi tambahkan satu firqah, satu golongan. Dan Nabi menegaskan bahwa yang satu golongan itulah yang akan selamat. Ya, artinya kita umat Islam beruntung karena kita sekalipun terpecah, tetapi masih ada yang punya harapan untuk selamat. Ya. Ketiga, perpecahan yang dimaksudkan dalam konteks hadis ini adalah perpecahan yang didasarkan pada pemahaman yang salah terhadap pokok ajaran Islam dan yang telah ditetapkan dengan dalil-dalil qat'i, yang apabila hal ini diingkari
mengakibatkan seseorang menjadi kafir atau murtad. Sedangkan perbedaan dalam masalah ijtihadiyah, perbedaan masalah furu atau cabang, ataupun dalam masalah tata cara ibadah yang disertai dengan kesepakatan terhadap pokok-pokok agama, maka perbedaan seperti ini bukanlah hal yang tercela, tetapi akan lebih baik jika perbedaan itu tidak perlu dipersoalkan. Karena perbedaan dalam masalah yang sama juga terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun di masa Khulafaur Rasyidin tanpa dapat diingkari. Bahkan karakter risalah yang disampaikan kepada umat Islam memang demikian adanya. Jadi dengan pengertian seperti inilah yang menjadi dasar pemahaman Ahlus Sunnah dalam menyikapi berbagai perbedaan mazhab dan ijtihad yang ada di dalamnya. Jadi bisa dikatakan bahwa perbedaan dalam masalah furu tetap dalam koridor sebagai firqatun najiyah, golongan yang selamat, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, memang di dalam perkara terbentuknya firqah-firqah ini kadangkala ada sebagian umat Islam yang tidak bisa melihatnya secara proporsional. Artinya disangka sesuatu yang sebenarnya merupakan perbedaan yang tidak kategorinya mendasar, itu kemudian bisa menyebabkan kelompok tertentu menganggap kelompok yang lain sebagai sudah masuk ke dalam 72 yang celaka itu. Padahal sebenarnya perbedaannya bukan perbedaan yang menyangkut pokok-pokok agama. Tapi juga sebaliknya, ada yang sedemikian tidak menginginkan adanya perbedaan sehingga dalam perbedaan yang sebenarnya sudah pokok dipaksa-paksa untuk menganggap ini bukan perbedaan yang mendasar, ya. Dalam hal ini contoh yang mungkin bisa kita angkat dan sekarang ini dipakai oleh banyak orang untuk menyesatkan umat Islam adalah perbedaan antara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah Rafidhah, ya. Syiah Rafidhah ini sebenarnya sudah sangat mendasar perbedaannya dengan kita. Mereka mengkafirkan sahabat-sahabat mulia yang jelas-jelas dalam tidak satu dua hadis saja, dalam banyak hadis Nabi jelas-jelas menyebut para sahabat mulia ini sebagai mubasysyirina bil jannah, orang-orang yang diberi kabar gembira akan menjadi penghuni surga. Tapi kemudian oleh Syiah Rafidhah dengan satu alasan tertentu yang memang dibuat oleh mereka sendiri, dikatakan bahwa sahabat-sahabat mulia seperti Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma ini merupakan, ya, penghuni neraka. Mereka ini dikafirkan, ya. Bagaimana bisa ketemu antara kita dengan mereka? Makanya persoalan ini, persoalan antara Sunni dan Rafidhah ini sampai ke tingkat dijadikan alat oleh musuh kita untuk membuat kita terkecoh, ya. Contoh yang baru-baru ini terjadi adalah pidatonya Netanyahu di depan Kongres Amerika Serikat. Jadi Netanyahu itu mengawali pidatonya sesudah mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Kongres. Dia mengatakan dunia sedang berada di persimpangan jalan. Di Timur Tengah ada poros jahat Iran yang berhadapan dengan Israel, Amerika Serikat, dan negara-negara sahabat Arab. Jadi dia meletakkan pertentangan ini yang terjadi di Gaza ini dengan menjadikan ada dua pihak nih. Pihak Iran dengan poros iblisnya, poros jahatnya, dan pihak mereka, Israel, Amerika, kan negara-negara sahabat Arab. Nah, jadi kalau kita berpikir seperti itu, kira-kira yang namanya mujahidin di Palestina, di Gaza, dimasukkan kemana coba? Sudah jelas dimasukkan ke proksi Iran, kan begitu. Bahkan lebih jauh lagi dia mengatakan,
This is not a clash of civilizations. Ini bukan benturan peradaban, dia bilang gitu. But this is a clash between barbarism and civilization. Ini adalah benturan antara barbarisme lawan peradaban. Dan saya yakinkan Anda semua bahwa kita akan menang. Ini adalah benturan antara those who glorify death and those who sanctify life. Ini adalah benturan antara mereka-mereka yang mengagungkan kematian dan yang mencintai kehidupan. Uis, ini kan benar-benar dahsyat ya. Kemampuan menyesatkannya itu memang sempurna. Ya namanya juga Yahudi. Yahudi itu jagonya dusta, jagonya ibaratnya siapapun pendusta di muka bumi ini itu pasti belajarnya ke Yahudi, gitu. Ya. Iya, karena memang mereka sempurna dalam berdusta. Ya. Dan sayangnya sebagian umat Islam karena memang tidak memiliki kemampuan membedakan antara perbedaan seperti apa yang kita masih bisa tolerir dan persamaan seperti apa yang sudah tidak bisa ditolerir, ya kan? Ini akhirnya terjebak. Ya. Yang keempat, mazhab-mazhab Islam juga berbeda pendapat mengenai maksud firqah atau golongan yang terdapat dalam hadis di atas. Ada yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengeluarkan pernyataan bertentangan dengan as-sunnah, maka dia termasuk orang yang masuk dalam firqah-firqah yang sesat. Jadi menurut pendapat ini, semua golongan tersebut telah ada sejak abad pertama kemunculan Islam. Menurut hasil perhitungan mereka, golongan Syiah terbagi menjadi 20 firqah. Khawarij 20 firqah. Dan Mu'tazilah 20 firqah. Hal ini sebagaimana yang diungkap oleh Asy-Syahrastani dalam Milal wan Nihal dan Al-Baghdadi dalam Al-Farqu Bainal Firaq. Boleh jadi kita bisa menerima jumlah ini, namun pada kenyataannya jumlah kelompok sesat dari awal kemunculan Islam hingga saat ini mencapai angka ratusan. Ya, jadi bukan sekedar 20 plus 20 plus 20 yang berarti 60. Masih ada sisa nih, belum sampai puncaknya. Tidak. Kalau menurut Syekh Al-Mubayyad, beliau bahkan beranggapan jumlahnya mencapai ratusan. Sementara menurut pendapat yang lain, mereka lebih mengarahkan bahwa kelompok yang kafir serta sesat adalah kelompok yang disepakati kesesatan dan kekafirannya oleh para ulama. Dan para ulama mendasarkan bahwa kelompok-kelompok lain yang seide dan sepaham dalam pokok dogmanya dengan kelompok yang sesat itu dimasukkan dalam satu kelompok tersendiri. Inilah pendapat yang kami anggap rajih. Dalam pandangan kami, di masa-masa mendatang akan banyak lagi kelompok-kelompok lain yang dapat dimasukkan dalam kelompok keagamaan yang sesat yang telah ada. 5. Ruang yang tersedia tidak mencukupi jika kami harus membahas kelompok sesat tersebut satu persatu. Namun ada beberapa hal yang dapat dijadikan barometer atau setidaknya gejala umum yang dapat dijadikan indikasi sesat atau tidaknya suatu firqah, suatu kelompok. Setiap firqah, kelompok yang memproklamirkan bahwa si fulan, biasanya pimpinan kelompok tersebut, sebagai nabi atau pengikutnya menjadikan si fulan tersebut sebagai ilah, fenomena ini yang sekarang lagi marak, maka kelompok seperti ini bisa dikatakan sebagai kelompok sesat atau kafir. Kelompok seperti Sabaiyah, Khitabiyah, keduanya dari Syiah, Babiyah, Qadianiyah, Ahmadiyah. Di samping beberapa kelompok kebatinan seperti Qaramitah, Ismailiyah, Nusairiyah, Druz, ditambah lagi sekte yang mempunyai dogma reinkarnasi dan faham manunggal dari beberapa kelompok sufi mistis, tidak ketinggalan pula beberapa aliran pemikiran modern
yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang telah tersebar luas di negeri-negeri kaum muslimin, seperti paham sekularisme, liberalisme, sosialisme, nasionalisme, dan sebagainya. Setiap yang mengikuti kelompok-kelompok ini dengan meyakini seperti keyakinan mereka yang bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam, maka dikategorikan sebagai kelompok yang sesat. Ya. Nah, ini poin kelima. Jadi poin kelima ini penting sekali karena di dalamnya Syekh Mubayyad menekankan setidaknya ada gejala umum yang dapat dijadikan indikasi sesat tidaknya suatu kelompok, ya, dan ini dicontohkan kelompok-kelompoknya. Nah, yang menarik adalah beliau tidak membatasi pada munculnya firqah-firqah yang sifatnya hanya penyimpangan dalam hal keyakinan beragama, tetapi bahkan kelompok-kelompok yang termasuk mengikuti pikiran atau pemikiran modern, ya, yang kemudian kita kenal dengan ya paham-paham sekularisme, komunisme, sosialisme, ya termasuk nasionalisme. Nah, ini semua adalah pemikiran-pemikiran modern yang pada hakikatnya merupakan produk dari ahli kitab, dari kaum Yahudi dan Nasrani, dan sebagian umat Islam sampai sekarang belum taubat juga nih dari pemikiran-pemikiran modern ini, ya, termasuk paham nasionalisme yang menurut hemat saya sekarang ini sudah semakin jelas sejak Tufanul Aqsa, sejak perang Badai Al-Aqsa, semakin jelas bahwa yang menghalangi terjadinya saling tolong-menolong antara pemerintahan negeri-negeri Arab dan negeri Muslim adalah nasionalisme. Itu yang menghalangi. Ya, kalau mau jujur, ya nasionalisme lah yang menghalangi. Karena aneh sekali, sudah jelas negara kafir Yahudi bersekutu dengan negara-negara kafir Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, itu dengan terang-terangan mengirim senjata, mengirim pasukan. Tapi kenapa pemerintahan negeri-negeri Arab dan negeri Muslim tidak bisa melakukan hal yang sama? Atau katakanlah misalnya menunggu suatu keputusan dari lembaga internasional, sudah keluar keputusannya, Mahkamah Peradilan atau Mahkamah ICC, International Criminal Court, ya, beberapa hari yang lalu sudah mengeluarkan fatwa atau advisory opinion bahwasanya negara Israel ini adalah negara yang ilegal, yang melanggar hukum internasional, dan karenanya difatwakan agar Israel itu hengkang dari wilayah Palestina. Kan sudah keluar fatwanya. Kenapa nggak serta-merta itu dijadikan alasan untuk pemerintahan-pemerintahan Muslim dan Arab? Ya udah, bahu-membahu menjalankan saja fatwa itu, ya kan? Tapi ya kenapa tidak? Karena nasionalisme telah menjadi racun yang mengelompok-ngelompokkan, ya, bangsa-bangsa Muslim ini dalam, ya, seperti katak dalam tempurung, ya. Tidak ada rajutan ukhuwah di antara negeri-negeri, pemerintahan-pemerintahan negeri-negeri Muslim dan Arab. 6. Mengenai berbagai indikasi kelompok-kelompok sesat yang tersebar di dunia Islam, Abdul Qahir Al-Jurjani berkata, sesungguhnya bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok semacam batiniyah, bayaniyah, mughiriyah, atau khitabiyah yang meyakini imam-imam mereka sebagai ilah, atau menuhankan sebagian imam mereka, atau meyakini dogma manunggaling kawula gusti atau panteisme atau wahdatul wujud, yang menyatunya seseorang dengan Tuhan, ya, makanya diperlakukan imam-imamnya itu sebagai Tuhan, atau dogma reinkarnasi, atau meyakini pendapat yang dianut oleh sekte Maimunah dari kaum Khawarij yang membolehkan menikahi cucu perempuan dari anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, atau meyakini pendapat Syiah Yazidiyah, pecahan Syiah Ibadiyah, yang menyatakan bahwa syariat Islam ini akan dinasakh pada akhir zaman nanti. Jadi syariat Islam bisa dirubah, bisa dinasakh, ya, diedit, ya, atau dimodify, ya. Atau menghalalkan apa yang diharamkan Al-Quran, padahal perkara yang dimaksud menghalalkan apa yang diharamkannya dan telah menjadi aksioma agama, maka mereka itu bukanlah termasuk umat Islam,
dan mereka halal darahnya. Sedangkan jika bid'ah yang mereka lakukan itu semacam bid'ah yang dilakukan oleh kelompok Mu'tazilah, Syiah Rawafid, pecahan Syiah Imamiyah, Yazidiyah, atau bid'ah yang dilakukan kaum Najariyah, Jahmiyah, Darariyah, dan Mujassimah, maka mereka itu masih termasuk umat Islam dalam hal-hal tertentu. Mereka masih diperbolehkan untuk dikebumikan di pekuburan muslim, masih tetap berhak mendapat fa'i, harta sitaan dari orang murtad, ghanimah, rampasan perang jika mereka ikut berperang bersama kaum muslimin, dan tetap diperbolehkan sholat bersama kaum muslimin di masjid-masjid mereka, tetapi tidak boleh menjadi imam sholat. Selain semua perkara di atas, hukum orang kafir diterapkan kepada mereka, seperti mayatnya tidak boleh disolati, haram sembelihannya, tidak boleh menikahi wanita ahlus sunnah, tidak halal lelaki ahlus sunnah menikahi wanita mereka jika berkeyakinan seperti sekte-sekte sesat tersebut. Jadi di sini ada pembahasan yang agak khusus ya dari Syekh Mubayyad, dan ini buat level kita pada umumnya ini sangat rumit ya, karena menyangkut perlunya kita mengkaji satu persatu ya bentuk-bentuk penyimpangan dari firqah-firqah bid'ah tersebut tadi ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata kepada kaum Khawarij, untuk kalian kami berikan 3 perkara. Kami tidak memulai peperangan dengan kalian, kami juga tidak melarang kalian sholat di masjid-masjid kami selama kalian menyebut asma Allah, dan kami tidak melarang kalian untuk mendapatkan fa'i selama kalian tetap bersama kami. Maksudnya tidak keluar dari Islam. Baik, kita lanjut kepada poin berikutnya, terasingnya ajaran yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'a alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin." Maka mengapa tidak ada dari umat-umat sebelum kalian orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang dari mengerjakan kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Surat Hud ayat 116. Firman Allah Ta'ala yang lain lagi, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Surat Yusuf ayat 103. Adapun dalil dari hadis, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a wa huwa ya'rizu bainal masjidaini kama ta'rizul hayyatu fi juhriha." Sesungguhnya agama Islam ini muncul untuk pertama kalinya dalam keadaan ghariba, asing, dan akan kembali terlihat ghariba, asing, sebagaimana awal kemunculannya. Islam hanya akan terpusat di 2 masjid, sebagaimana ular yang bersarang di lubang sarangnya. Kosakata asing. Ya'rizu, bergerombol atau berkumpul. Bada'a ghariban, maksudnya pada saat awal kemunculannya, agama Islam hanya dipeluk oleh beberapa orang, baru kemudian tersebar luas. Sayaudu ghariban, maksudnya Islam akan mengalami kemunduran dan mengalami pergeseran nilai dalam sebagian besar pengikutnya, hingga ajarannya lenyap sama sekali kecuali pada segelintir orang saja. Kama bada'a, maksudnya fenomena asingnya agama Islam ini
akan mengalami episodenya kembali sebagaimana pertama kali kemunculannya yang juga terkesan asing. Sampai-sampai keterasingan terhadap Islam ini sama persis pada awal kemunculannya, yaitu ketika pertama kali Islam disiarkan oleh sang pembawa risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil hadis berikutnya dari Amr bin Auf bin Zaid bin Milhah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-dina la ya'rizu ila al-hijazi kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha wa la yaqilanna ad-dinu min al-hijazi ma'qilal urwiyati min ra'sil jabali inna ad-dina bada'a ghariban wa yarji'u ghariban fatuba lil ghuraba alladhina yuslihuna ma afsada an-nasu min ba'di min sunnati." Sesungguhnya agama Islam ini akan terpusat di Hijaz seperti ular yang bersarang di lubangnya. Di Hijaz, agama ini akan terjaga kemurniannya seperti kambing urwiyah yang terus menaiki gunung. Sesungguhnya agama ini muncul dalam keadaan ghariban, asing, dan akan kembali kelihatan ghariban, asing seperti pertama kali muncul. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang terlihat ghuraba, orang-orang asing. Mereka itulah orang yang datang setelahku dan selalu memperbarui sunnahku yang telah dirusak oleh manusia. Kosakata asing. Layak tulanna, terjaga dan terbentengi dari berbagai kesesatan. Al-urwiyah, kambing gunung betina yang ketangkasannya menaiki tebing curam merupakan pembeda dari kambing jantan dari jenis yang sama. Jadi urwiyah ini kambing yang sangat cekatan untuk naik gunung gitu. Untuk menggambarkan adanya orang-orang yang sekalipun sudah mengalami keterasingan, tapi dia terus nanjak gitu, nanjak terus dalam menjalankan sunnah Nabi, sekalipun dia dituduh macam-macam, ya dituduh orang asing, aneh ya, tapi dia terus nanjak terus ya menghadapi keterasingan itu. Fatuba, para ulama berbeda pendapat mengenai arti ungkapan ini. Dikatakan kegembiraan dan ketenangan hati. Dikatakan alangkah beruntungnya mereka. Dikatakan alangkah baik dan mulianya. Dikatakan surgalah bagi mereka atau nama pepohonan di surga. Dan semua pendapat ini terkandung dalam hadis tersebut. Jadi tuba itu bisa bermakna ya semua makna tadi. Dalil berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba'i." Qala qila wa manil ghuraba? Qala an-nizza'u minal qabail. Sesungguhnya agama Islam ini muncul dalam kondisi yang asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana awal kemunculannya. Abdullah bin Mas'ud berkata, ditanyakan kepada beliau, siapakah orang-orang yang aneh itu, orang-orang yang asing itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, merekalah orang-orang yang tersisih dari kabilah-kabilahnya. Penjelasan. Dua hadis ini mengisyaratkan keterasingan agama Islam, ajaran-ajarannya, para pengembannya yang ikhlas, serta para penegaknya seperti pada awal kemunculannya. Kondisi keterasingan seperti inilah yang kita rasakan sekarang secara jelas dan tidak seorang pun yang menentangnya. Tentunya kondisi seperti ini merupakan konsekuensi logis dari hilangnya berbagai ajaran agama yang benar dari sebagian besar umat Islam. Ada kalanya hal itu disebabkan oleh tersebarnya berbagai pemikiran yang banyak dicetuskan oleh kelompok-kelompok sesat di antara manusia
Dan ada kalanya disebabkan karena sebagian besar umat Islam telah meniru perilaku umat Yahudi dan Nasrani dalam berbagai aspek kehidupan. Sehingga pada kondisi seperti itu, meskipun sebagian penampilan yang bersifat agama masih tersisa dalam diri mereka, tetapi substansinya yang benar hanya ada pada sebagian kecil di antara mereka. Makanya kita harus hati-hati ya. Ada juga hadis tentang alamatus sa'ah di mana Nabi mengatakan menjelang hari kiamat masjid itu diisi oleh orang-orang yang sholat tetapi tidak ada iman di dalamnya. Nah, ini mengerikan sekali. Jadi artinya akan muncul satu keadaan di mana tampilan ajaran Islam itu terlihat, tetapi sesungguhnya substansinya nggak hadir. Ini yang paling mengerikan. Ya, apalagi kalau kita sudah kaitkan dengan pemaknaan dari ajaran-ajaran yang paling mendasar dari ajaran Islam. Misalnya ajaran tauhid. Ya. Ajaran tauhid ini kan sebenarnya yang sangat amat mendasar adalah kesadaran umat ini bahwa konsekuensi bertauhid harus mencakup dua sisi. Dan dua sisi ini nggak bisa ditawar, nggak bisa milih salah satu saja, nggak bisa. Dua sisi itu apa? Al-wala dan al-bara. Gitu. Yang kemudian diungkapkan di dalam surat Al-Baqarah 256 secara jelas. Faman yakfur bittaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Maka barang siapa yang ingkar kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang tidak akan pernah putus. Sahabat Ibnu Abbas sebagai ahli tafsirnya para sahabat, ketika ditanya apa itu al-urwatil wusqa, buhul tali yang amat kokoh yang tidak akan pernah putus, beliau mengatakan kalimat la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu harus di dalamnya mengandung pengertian mengkufuri taghut di satu sisi dan mengimani Allah di lain sisi. Nggak bisa kita mengatakan bertauhid cuman pilih beriman pada Allahnya tapi nggak mau kufur kepada taghut. Itu nggak bisa karena itu satu paket, ya. Baik. Jadi kembali tadi kalimatnya kita ulangi karena penting sekali. Sehingga pada kondisi seperti itu, meskipun sebagian penampilan yang bersifat agama masih tersisa dalam diri mereka, tapi substansinya yang benar hanya ada pada sebagian kecil di antara mereka. Gitu. Jadi ada, tetapi pada sebagian kecil, pada yang sebagian besar itu cuman tampilan saja. Gitu. Makanya ini nggak bisa dijadikan sebuah hujah, ya. Karena sekarang ini ada logika mengatakan, oh kita negara Islam, kenapa azan di mana-mana, orang sholat nggak dilarang, orang berjilbab nggak dilarang. Itu bukan sesuatu yang menunjukkan bahwa serta-merta ini entitas yang sudah menegakkan syariat Islam, begitu, ya. Karena kalau benar-benar menegakkan syariat Islam, semestinya ada pernyataan secara terbuka yang mengatakan bahwa di wilayah negeri kita ini berlakulah Al-Quran dan Sunnah sebagai satu-satunya sumber nilai, sumber norma, sumber hukum. Tapi kan itu nggak terjadi. Gitu. Sehingga di mata banyak orang, mereka ini justru kelihatan aneh dan asing di tengah-tengah pemahaman, penampilan, serta tradisi atau kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka. Padahal justru yang segelintir itulah orang-orang yang konsekuen terhadap sunnah Nabi SAW di tengah-tengah masyarakat yang telah tersebar luas di dalamnya bid'ah dan hawa nafsu. Agar maksud dari asing di sini jelas bagi kita, maka tidak boleh tidak harus ada penjelasan maksud dari asing yang pertama kali. Jadi sebelum kita bicara tentang asing yang di akhir zaman, kita bicara dulu asing yang pertama kali itu kayak apa. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa orang-orang musyrik Arab dengan kekufuran serta kesesatan mereka mengaku-ngaku bahwasanya mereka masih
di atas millah Ibrahim alaihissalam. Jadi itu kan pengakuan orang-orang musyrik Mekah bahwa mereka ini masih mengikuti tradisi millah Ibrahim alaihissalam, ya, nenek moyang mereka, dan memang abul anbiya, ya, ayahnya para nabi. Adapun orang-orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab, dengan penyelewengan serta ketergelinciran mereka dari kebenaran, meskipun mereka telah lancang mengganti agama Allah dengan akal, akan tetapi mereka menganggap diri mereka masih di atas millahnya Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi yang Yahudi menganggap mereka masih mengikuti millah Musa alaihissalam, yang Nasrani meyakini mereka masih mengikuti millah Isa alaihissalam. Dalam kondisi seperti inilah permulaan risalah Islam datang melalui Rasulullah Muhammad SAW kepada penduduk Arab dengan millah Ibrahim alaihissalam yang benar-benar lurus serta hanif. Jadi Nabi datang membawa millah Ibrahim yang tentunya sudah bersih kembali dari kotoran-kotoran penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di Mekah. Ya, salah satu contohnya yang diabadikan Al-Quran, orang-orang musyrik di Mekah merasa mereka mengikuti millah Ibrahim dengan tawaf berkeliling, mengelilingi Ka'bah. Tapi mereka bertawafnya sambil telanjang, sambil bersiul-siul, bertepuk tangan. Ya kan? Ini kan nggak ada contohnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi SAW datang untuk memperbaiki apa yang telah mereka rusak dari ajaran Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Muhammad SAW datang kepada kaum Yahudi dan Nasrani dengan ajaran agama yang benar sebagai penyempurna apa yang telah dibawa oleh Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam, serta sebagai penjelas dari apa-apa yang telah mereka rubah. Ya. Jadi wajar jika agama baru yang ditawarkan kepada mereka ini terlihat begitu asing atau aneh di mata orang-orang sekeliling Nabi SAW. Hampir dapat dipastikan seluruh semenanjung Arab pada masa itu bangkit untuk melawan agama ini tanpa kecuali para pengikutnya. Belum lagi ditambah situasi menjadi semakin buruk dengan propaganda mereka. Adapun para pengikut Nabi Muhammad SAW, mereka ini masih berjumlah sedikit dan tersebar di banyak suku, yang pada gilirannya mereka juga membawa keterasingan tersebut di tengah-tengah suku mereka masing-masing. Ya. Jadi kayak Abu Dzar Al-Ghifari dari Al-Ghifar, ya. Dia dianggap aneh, tapi karena dia kuat di dalam mempromosikannya, malah dia bisa membalikkan sehingga suku Al-Ghifar ini beramai-ramai malah memeluk agama Allah, ya. Masya Allah, ya. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, mohon maaf kita harus mengakhiri sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi, pembahasan ini masih cukup panjang. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.